Baiklah, sebelum saja saudara pertama menurut pengamal mesin. Alat. Bahasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan presentasi terlebih dahulu. Ayla Puji, Bulan, Nola, Habib, Ibu. Aan, Ibu. Fauzan, Ibu. Cynthia, Okta, Ezra, doakan ya untuk teman kita yang sedang sakit. Baik, Ibu. Baik, Pak. Untuk minggu lalu kita sudah belajar yang namanya historiografi. Ada yang tahu mengenai historiografi itu apa? Penulisan sejarah. Nah, bagus sekali. Jadi, historiografi itu adalah penulisan sejarah dipengaruhi oleh zaman-zaman saat penulisan tersebut. Nah, saat ini kita akan mempelajari yang namanya historiografi di Indonesia. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai historiografi di Indonesia. Historiografi di Indonesia itu dimulai sejak zaman kerajaan. Bukti pertama historiografi di Indonesia adalah prasasti Yupa, Kerajaan Kutai dengan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Nah, untuk gambarnya ini sudah ibu cantumkan di sini. Bisa kita lihat bahwasanya walaupun seperti yang kita tahu peninggalan prasejarah itu merupakan batu, namun itu tidak termasuk dalam historiografi karena historiografi itu ada tulisannya. Jadi Yupa termasuk dalam historiografi di Indonesia. Nah, untuk pembagian dari historiografi itu ada 3. Pertama, historiografi tradisional. Yang kedua, ada historiografi kolonial. Dan yang ketiga, ada historiografi nasional atau modern. Nah, akan kita kupas tuntas pada pembelajaran hari ini. Untuk historiografi tradisional atau masa kerajaan, sifatnya itu istana sentris. Mengapa dikatakan istana sentris? Ada yang bisa jawab? Nah, karena pembahasannya itu hanya di kerajaan itu saja, tidak mencakup misalnya di luar kerajaan itu tidak ada dibahas dalam historiografi tradisional. Terus tujuannya itu untuk diketahui generasi penerusnya. Terdapat juga unsur-unsur sastra. Untuk karakteristik dari naskah tradisional ini, subjektivitasnya tinggi, disusun tidak secara ilmiah, sumber data sulit ditelusuri, dan regiosentris. Nah, sama saja seperti yang namanya istana sentris. Jadi itu kewilayahan. Nah, jenis karya historiografi tradisional itu ada kitab, babat, hikayat, serat, dan prasasti. Nah, untuk prasasti yang sudah kita lihat tadi ada Yupa dari kerajaan Kutai. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas kolonial. Penulisnya adalah orang Eropa. Sifatnya itu Belanda sentris. Sumber yang digunakan yaitu sumber dari pemerintah Belanda, baik dari negaranya maupun daerah jajahannya. Fokus utamanya adalah kehidupan warga Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda. Sifat lain tulisannya itu diskriminatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas historiografi nasional atau modern. Penulisan sejarah yang mengungkapkan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam sejarah aktivitasnya, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya, dan sudut pandang bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya itu kan historiografi kolonial itu lebih kepada bangsa-bangsa Eropa yang hidup di Hindia Belanda. Nah, untuk historiografi nasional itu lebih kepada cara pandang bangsa Indonesia. Karakteristik
dari naskah nasional atau modern ini yang pastinya Indonesia sentris, sesuai dengan seperti yang Ibu katakan tadi, sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia, mengandung karakter atau national building, disusun oleh orang-orang atau penulis Indonesia sendiri, melakukan pendekatan aspek-aspek sejarah lokal dan menggunakan pendekatan multidimensional. Nah, untuk historiografi nasional atau modern ini, untuk periodenya itu dimulai sejak masa kemerdekaan. Nah, saat ini kita akan menganalisis dari dua historiografi. Menurut kalian, mana yang historiografi tradisional dan kolonial? Ada yang bisa jawab? Silakan kepada Nala. Maaf ya. Untuk ini apa? Ini? Nah, mengapa ini dikatakan historiografi kolonial dan historiografi tradisional? Ada yang bisa jawab? Silakan kepada Okta. Ya, jadi historiografi itu penulisannya pemimpin bangsa Inggris. Jadi itu termasuk pada penjajahan kolonial. Nah, untuk Babat Mataram, siapa yang bisa jawab? Baiklah, jadi betul sekali yang dikatakan Okta bahwasanya ini adalah historiografi kolonial yang dikatakan oleh Nala tadi. Karena penulisnya itu adalah Thomas Stamford Raffles, yang seperti yang kita tahu itu adalah pemimpin dari Inggris. Jadi untuk itu kita harap bisa menganalisis lebih dalam perbedaan dari dua contoh yang sudah Ibu cantumkan. Nah, untuk yang kedua ini ada Babat Mataram, yaitu historiografi tradisional. Jadi yang tadi sudah Ibu cantumkan bahwasannya jenis karya historiografi tradisional itu ada kitab, babat, hikayat, serat, dan prasasti. Jadi ini babat ini termasuk ke dalam historiografi tradisional. Ibu harap anak-anak semua bisa tahu dan menganalisa bahwasannya perbedaan dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan modern atau nasional itu berbeda. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya di Indonesia itu memiliki 3 periode dan historiografi. Ada yang namanya tradisional, kita ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Karena kita akan membahas historiografi kolonial. Sebelum itu karena banyak anak-anak yang belum paham perbedaan dari historiografi di Indonesia. Jadi kita akan mencari masing-masing, ini tugas individu ya, masing-masing mencari contoh-contoh dari historiografi di Indonesia, mulai dari tradisional, kolonial, dan nasional atau modern. Nah, untuk minggu depan itu masing-masing di print ya, baru di masing-masingnya nanti presentasi ke depan.
Mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.